Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir ingin orang-orang Yahudi diizinkan untuk berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsa yang dikenal mereka sebagai Temple Mount. Seruan ini memicu tantangan baru terhadap aturan yang mencakup salah satu lokasi paling sensitif di Timur Tengah. Pernyataan ini muncul saat Ben-Gvir menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa untuk memperingati hari berkabung bagi orang Yahudi. Perdana Menteri Netanyahu kemudian membantah akan ada perubahan pada aturan yang melarang orang Yahudi berdoa di situs tersebut. Perselisihan ini adalah yang kedua kalinya seusai Netanyahu berselisih dengan salah satu menteri seniornya. Ben-Gvir telah berulang kali berselisih dengan menteri lain atas seruannya untuk mengizinkan ibadah Yahudi di kompleks tersebut, di mana hal ini memicu konflik berulang dengan Palestina selama bertahun-tahun. Kecaman mengalir dari seluruh dunia Arab menyusul penyerbuan menteri Israel dan pemukim ilegal di kompleks Masjid Al-Aqsa. Tindakan ini lantas mendapat kecaman dari berbagai negara. Yordania mengecam penyerbuan itu dan menyebutnya pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Sementara itu, Mesir menegaskan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat ibadah Muslim murni. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengecam serangan itu dan menekankan pentingnya menghormati kesucian agama. Qatar menyerukan kepada dunia untuk bertanggung jawab dan menghentikan pelanggaran berkelanjutan Israel. Qatar menekankan provokasi ini akan menyinggung jutaan Muslim di seluruh dunia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dilaporkan memaksa warga sipil Palestina untuk masuk ke dalam terowongan Hamas. IDF takut terowongan itu mungkin dipasangi jebakan. Oleh karena itu, mereka memilih memaksa warga Palestina untuk masuk lebih dulu. Tindakan ini adalah upaya menjadikan warga Palestina sebagai tameng manusia. IDF merekrut warga Palestina yang menurut mereka akan menjadi aset berharga dalam operasi melawan Hamas di perkotaan. Sebagian besar yang dimanfaatkan Israel adalah orang dewasa, tetapi ada pula para lansia dan remaja. Warga Palestina itu ditangkap dan akan dipaksa masuk ke terowongan dan bangunan yang diduga berisi jebakan. Iran tengah mengintensifkan upaya program senjata nuklir rahasianya. Republik Islam tersebut tengah memajukan program senjata nuklir rahasianya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan atau SPND. Selama bertahun-tahun, Badan Intelijen Amerika Serikat secara konsisten menyatakan bahwa Iran melakukan aktivitas pengembangan senjata nuklir utama. Informasi terbaru, Iran telah mengintensifkan upayanya untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Kurang dari sebulan sebelum kematian Ebrahim Raisi, Parlemen Iran mengesahkan RUU untuk meresmikan SPND sebagai entitas independen. Mohsen Fakhrizadeh, seorang tokoh terkemuka, sebelumnya memimpin SPND. Namun, Fakhrizadeh dibunuh pada November 2020 dan dikaitkan dengan Mossad. Taktik menggunakan terowongan sebagai jebakan rupanya tidak hanya digunakan Brigade Al-Qassam. Tentara Israel atau IDF rupanya meniru taktik serupa untuk memancing perlawanan Palestina. Hanya saja, terowongan jebakan buatan IDF itu rupanya terbaca oleh Al-Qassam. Brigade Al-Qassam menyatakan mereka mampu mendeteksi adanya 3 terowongan palsu buatan IDF, bahkan meledakannya. Terowongan ini biasanya digunakan Al-Qassam untuk melancarkan serangan balik terhadap IDF. Namun, serangan ini membuat IDF kewalahan dan frustasi hingga menggunakan metode membuat terowongan palsu dengan harapan Al-Qassam terpancing masuk. Ternyata taktik itu ketahuan oleh Al-Qassam karena mereka mengetahui secara pasti titik lokasi jaringan terowongan yang mereka buat. Iran mengungkap satu-satunya cara menahan mereka untuk tidak membalas Israel atas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Satu-satunya cara adalah kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Diketahui sebelumnya, Iran berjanji akan memberikan respons yang keras terhadap pembunuhan Haniyeh. Bahkan Amerika Serikat telah mengerahkan kapal perang ke Timur Tengah untuk melindungi Israel dari serangan Iran. Hamas sebelumnya meragukan apakah pembicaraan gencatan senjata akan berlangsung. Pasalnya, Israel dan Hamas telah melakukan beberapa putaran pembicaraan namun tak kunjung mencapai kesepakatan final. Di sisi lain, Iran juga mempertimbangkan untuk mengirim perwakilan ke pembicaraan gencatan senjata. Para pejabat Iran mengatakan mereka akan terlibat dalam diskusi di balik layar untuk menjaga komunikasi diplomatik dengan Amerika Serikat selama negosiasi berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.